Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sejarah Wali Songo. Wali Songo berasal dari bahasa Jawa, yaitu wali dengan songo. Wali adalah sekelompok manusia pilihan Allah yang diberi perintah untuk membawa umat ke jalan yang benar dan diridhai oleh Allah SWT. Sedangkan songo menunjukkan jumlah 9. Pendapat lain mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Masehi Hijriah. Saat itu, Majelis Dakwah Wali Songo beranggotakan Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Maulana Malik Israel, Maulana Ahmad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliyuddin, dan Syekh Syubahir. Wali Songo diterima dengan baik oleh masyarakat karena kedatangan para wali di Jawa Tengah. Masyarakat Jawa tidak dipandang sebagai sebuah ancaman. Berikut para tokoh Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Gresik, nama Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi, biasa disebut kakek bantal. Beliau lahir di Samarkanda pada paruh pertama abad ke-14. Ayahnya bernama Maulana Jumadin Kubro, ibunya bernama Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel. Beliau menikah dengan Putri Sampa atau Dewi Sandawulan dan memiliki 2 orang putra, yaitu Raden Rahmat dan Syahid Ali Murtada. Wilayah dakwahnya berada di Desa Lereng di Gresik. Karyanya yaitu karya Tembang Suluk, Gunung Pacul, dan mendirikan pesantren di Lereng. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 889 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nama Raden Rahmat lahir di Jampa, Aceh pada tahun 1410 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau menikah dengan Nyi Ageng Manila atau Dewi Chandrawati dan memiliki 2 orang putra, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Cara berdakwah beliau yaitu mengajarkan aspek kaidah molimo, mon main, tidak berjudi, moh ngombe, yaitu tidak minuman keras, moh maling, tidak mencuri, mor madat, tidak minum obat terlarang, moh madan, tidak main wanita. Sunan Ampel mendirikan sebuah pesantren yaitu Ampen. Wilayah dakwahnya di daerah Ampel, Denta, Surabaya, dan sekitarnya. Karyanya, ajaran beliau yang terkenal yaitu karya sastra adalah melarang molimo dan merancang kerajaan Islam di Demak. Beliau wafat pada tahun 1491 Masehi di Ampel, Surabaya. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim. Nama Raden Magdum Ibrahim, lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya. Ayahnya bernama Sunan Ampel, ibunya bernama Nyi Ageng Manila. Beliau menikah dengan Dewi Hijrah, dikaruniai 3 anak yaitu Dewi Ruhil, Jayeng Katon, dan Jayeng Rono. Cara berdakwah beliau yaitu beliau berdakwah melalui pendekatan masyarakat, yaitu dengan kebudayaan setempat. Beliau juga mendirikan pesantren Watulayan. Wilayah dakwahnya di Tuban, Rembang, Pulau Bawen, dan Madura. Karyanya lagu Tombak Ati dan karya sastra berjudul Suluk Wijil. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi di Jawa Timur. Yang keempat yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Nama lengkap Raden Qasim atau Syarifuddin atau Sunan Derajat. Lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel, Surabaya. Ayahnya bernama Raden Rahmat, ibunya bernama Nyi Ageng Manila. Beliau menikah dengan Dewi Sufiyah, putri Sunan Gunung Jati. Cara berdakwah beliau yaitu dengan pendekatan kultural, non
mengubah sejumlah suluk petuah. Berilah tongkat pada si buta, berikan makan pada yang lapar, berikan pakaian pada yang telanjang. Karyanya Gending Pungkur, wilayah dakwahnya di Derajat, Paciran, Lamongan. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16, dimakamkan di Desa Derajat, Lamongan. Yang kelima yaitu Sunan Kalijaga. Nama lengkap Raden Mas Syahid. Beliau lahir pada tahun 1450. Ayahnya bernama Adipati Tubon atau Tumenggung Wilanira atau Raden Sahur. Ibunya bernama Nawangrum. Dia menikah dengan Dewi Saran atau Putri Maulana Ishak. Cara berdakwah beliau yaitu pendekatan kultural, yaitu dengan seni ukir, wayang, gamelan, seni suara, suluk. Beliau juga pencipta baju takwa. Perayaan sekaten, kebiar maulid, wayang Kalimosodo, dan wayang Petruk Jadirojo. Wilayah dakwahnya di Cirebon di Desa Kalijaga. Karyanya lagu Cublak-Cublak Suweng, Lilik, Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, wayang kulit, dan wayang golek. Nama lain dari Sunan Kalijaga yaitu Wirjaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-15. Yang keenam adalah Sunan Kudus. Nama lengkap yaitu Sayyid Ja'far Shadiq Azmatah. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi di Palestina. Ayahnya bernama Sunan Ngudu, ibunya bernama Siti Syariah. Cara berdakwah beliau yaitu dengan cara sangat toleran dengan budaya setempat. Beliau mencoba mengakomodasi budaya lokal dalam berdakwah di kalangan masyarakat Kudus yang mayoritas beragama Hindu. Beliau menambatkan sapinya yang bernama Kebo Gumarang di halaman masjid. Wilayah dakwahnya tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Karyanya Masjid Menara Kudus yang merupakan gabungan Islam dan Hindu. Menikah dengan Syarifah Dewi Rahil. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Yang ketujuh yaitu Sunan Giri. Nama Raden Paku, bisa dipanggil Joko Samudra karena dibuang ke laut dan diambil oleh Nyi Semboja. Lahir di Blambangan 1442 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Ishak, ibunya bernama Dewi Sakaradadu. Beliau menggunakan 4 cara berdakwah, yaitu mendirikan pesantren Giri Kedaton sebagai pusat politik penting di Jawa. Beliau menciptakan lagu Jelungan, Jamuran, Lir Ilir, Cublak-Cublak Suweng, Asmarandana, dan Pucung. Raden Paku juga mendirikan pesantren Giri Kedaton sebagai pusat politik penting di Jawa. Wilayah dakwahnya dari wilayah Gresik berkembang hingga Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok. Beliau menikah dengan Nyi Ageng Pinanti dan beliau wafat pada tahun 1506 Masehi di Giri, Gresik, Jawa Timur. Yang ke-8 yaitu Sunan Muria. Nama lengkap beliau yaitu Raden Umar Said atau Raden Prawoto atau Sunan Muria. Lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Jawa Tengah. Ayahnya bernama Sunan Kalijaga, ibunya bernama Dewi Sarah. Dan cara berdakwah beliau yaitu banyak bergaul dengan rakyat jelata, mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Berdakwah di daerah Jepara, Tayu, Juwana, Kudus, dan Pati. Wilayah dakwahnya di sekitar Gunung Muria. Karyanya Sunan Muria adalah Sinom dan Kinanti. Menikah dengan Sujinah atau anak Sunan Ngudung. Beliau wafat pada tahun 1551 Masehi, dimakamkan di atas Gunung Muria. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya bernama Sultan Abdullah atau Raja Mesir. Ibunya bernama
Nyai Rara Santang. Cara berdakwah yaitu melalui pemerintahan, memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran atau menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon, pedalaman Pasundan, Parindang. Wilayah dakwahnya di daerah Cirebon, Jawa Barat. Karyanya membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antara wilayah, melakukan ekspedisi ke Banten, memanfaatkan pengaruh sebagai cucu kerajaan Pajajaran, menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Paringan, menikah dengan Nyi Pangkutwati. Beliau wafat pada tahun 1568 Masehi. Ya.